Sosa has recovered from a virus and returns to the starting lineup. Luka Modric still leads the side at his fourth World Cup. Mario Pasalic makes his first World Cup start after coming off the bench in every game so far. Ivan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 RBL dengan judul RBL, pengaplikasian hukum Faraday pada generator dengan memanfaatkan perbedaan kutub pada magnet. Pertama-tama, perkenalkan diri, nama saya Sultan Faisal Ridho dengan NIM 123340047 dari Prodi Teknik Sistem Energi. Saya Sultan Rainur Saduriki dengan NIM 123438187 dari Teknik Biomedis. Saya Muhammad Ridho dengan NIM 123340048 dari Prodi Teknik Sistem Energi. Saya Mariot Martinus Sinaga dengan NIM 123340046 dari Prodi Teknik Sistem Energi. Saya Dwi Permana Putra dengan NIM 123130083 dari Prodi Teknik Elektro. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Gaza Azril dari Program Studi Teknik Sistem Energi dengan NIM 123340054. Izinkan kami untuk memperkenalkan tugas RBL kami. Terima kasih. Mengaplikasikan hukum Faraday pada generator dengan memanfaatkan perbedaan kutub magnet. RBL Fisika Dasar 2A Kelompok 2. Dengan nama anggota Muhammad Gaza Azril, Muhammad Ridho, Dwi Permana Putra, Sultan Rayanir, Sultan Faiz Arido, Mariot Masrino Sinaga. Hukum Faraday. Hukum Faraday adalah hukum yang menjelaskan tentang hubungan antara jumlah listrik yang digunakan dengan massa zat yang dihasilkan, baik di katode maupun anode pada proses elektrolisis. Hukum ini ditemukan oleh Michael Faraday, seorang ahli kimia dan fisika asal Inggris pada tahun 1834. Itulah mengapa hukum ini dinamakan hukum Faraday, sesuai dengan nama penemunya. Hukum Faraday ini menjadi salah satu hukum yang memiliki sumbangsih yang besar terhadap kemajuan listrik. Hukum ini juga tidak hanya digunakan dalam ilmu kimia saja, tapi juga ilmu fisika. Oleh karena itu, ketika kamu mempelajari mata pelajaran fisika, kamu mungkin akan menemukan hukum ini. Hukum Faraday ditemukan oleh Michael Faraday. Hukum Faraday yang pertama berbunyi massa zat yang dilepaskan selama elektrolisis berbanding lurus dengan jumlah listrik yang digunakan. Hukum Faraday yang kedua, massa zat yang dilepaskan oleh elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekuivalen zat itu. Hukum Faraday berbunyi, gaya gerak listrik atau GGL, induksi yang timbul antara ujung-ujung suatu loop penghantar berbanding lurus dengan laju perubahan fluks magnetik yang dilingkupi oleh fluks penghantar tersebut. Rumus secara matematis hukum Faraday dapat dituliskan GGL sama dengan minus N dikali delta C per delta T. Dengan N adalah jumlah lilitan, A adalah fluks magnetik, delta T adalah perubahan waktu atau selang waktu, GGL sama dengan GGL induksi atau tanda negatif menunjukkan arah GGL listrik. Eksperimen Hans Christian Ørsted berbunyi, kawat yang dialiri arus listrik akan menimbulkan medan magnet, area yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Generator arus bolak-balik atau AC. Generator arus bolak-balik berfungsi mengubah tenaga mekanis menjadi tenaga listrik. Arus bolak-balik. Generator arus bolak-balik sering disebut juga sebagai alternator, generator AC atau alternating current atau generator sinkron. Dikatakan generator sinkron karena jumlah putaran rotornya sama dengan jumlah putaran medan magnet pada stator. Kecepatan sinkron ini dihasilkan dari kecepatan putar rotor dengan kutub-kutub magnet yang berputar dengan kecepatan yang sama dengan medan putar pada stator. Spek gue babi. Prinsip kerja. Ya dikasih lagu lagi. Prinsip kerja generator AC bekerja berdasarkan atas prinsip dasar induksi elektromagnetik.
Tegangan bolak-balik akan dibangkitkan oleh putaran medan magnetik dalam kumparan jangkar yang diam. Dalam hal ini, kumparan medan terletak pada bagian yang sama dengan rotor dari generator. Nilai dari tegangan yang dibangkitkan tergantung pada jumlah dari lilitan dalam kumparan. Kuat medan magnetik, makin kuat medan magnetik, makin besar tegangan yang diinduksikan. Kecepatan putar dari generator itu sendiri. Bagian-bagian generator. Generator terdiri dari kumparan tembaga yang berfungsi sebagai pembangkit listrik, transmisi daya, distribusi daya, telekomunikasi, sirkuit elektronik, dan jenis peralatan listrik yang tak terhitung jumlahnya. Yaitu yang kedua, magnet, yang berfungsi sebagai memastikan bahwa generator tersebut dapat menghasilkan tenaga atau tegangan dan frekuensi listrik yang sesuai dengan kebutuhan alat atau sistem yang digunakan. Yang ketiga yaitu botol lampu dan batang besi, yang berfungsi sebagai botol untuk tempat gulungan, lampu untuk memberikan cahaya, dan batang besi untuk penyanggah magnet. Bagian-bagian generator arus bolak-balik. Generator arus bolak-balik ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu satu, stator. Stator merupakan bagian diam dari generator yang mengeluarkan tegangan bolak-balik. Antara lain, yaitu inti stator. Bentuk dari inti stator ini berupa cincin laminasi-laminasi yang diikat serapat mungkin untuk menghindari rugi-rugi arus eddy atau eddy current losses. Lalu yang kedua yaitu belitan stator, yaitu bagian stator yang terdiri dari beberapa batang konduktor yang terdapat di dalam slot-slot dan ujung-ujung kumparan. Masing-masing slot dihubungkan untuk mendapatkan tegangan induk. Lalu alur stator, yaitu merupakan bagian stator yang berperan sebagai tempat belitan stator yang ditempatkan. Lalu ada rumah stator, yaitu bagian dari stator yang umumnya terbuat dari besi tuang yang terbentuk silinder. Lalu bagian sirip sebagai alat bantu dalam proses pendinginan. Lalu stator sendiri dan badan generator yang terbuat dari baja yang berfungsi melindungi bagian dalam generator. Kotak terminal dan nameplate pada stator yang terbuat dari bahan ferromagnetik yang berlapis-lapis dan terdapat alur-alur tempat peletakan lilitan statorian stator yang merupakan tempat untuk menghasilkan tegangan. Sedangkan rotor berbentuk kutub span atau kutub dengan celah udara sama rata. Yang kedua, rotor. Rotor merupakan bagian bergerak yang menghasilkan medan magnet yang menginduksikan ke stator. Stator dipisahkan oleh celah udara atau air gap. Rotor terdiri dari dua bagian umum, yaitu inti kutub yang berupa terdapat poros dan inti rotor yang memiliki fungsi sebagai jalan atau jalur flux magnet yang dibangkitkan oleh kumparan medan. Lalu ada kumparan medan. Terdapat dua bagian, yaitu bagian penghantar sebagai jalur untuk arus pemacuan dan bagian diisolasi. Alat-alat dan bahan. Alat-alat dan bahannya adalah dua buah magnet, kawat simpul tembaga, botol atau karton, batang besi, lampu LED 3 mm. Cara membuat generator sederhana. Pertama, buatlah kardus kotak kecil atau botol potong di dua bagian, lalu hanya gunakan salah satu bagiannya saja. 2. Lalu buat bolongan di tengah-tengahnya, lalu masukkan besi atau batang kayu. 3. Ikat botol dengan kawat simpul sebanyak 500 ikatan. 4. Masukkan kedua magnet di antara besi-besi atau batang kayu di dalam botol atau karton. 5. Hubungkan bagian ujung kawat ke LED. 6. Setelah itu putar secara manual ke arah depan, maka LED akan menyala. Faktor yang mempengaruhi besar gagal induksi. Yang pertama, ada perubahan medan magnet. Yang kedua, ada banyak lilitan. Yang ketiga, ada kekuatan medan magnet. Hal tersebut bisa kita ketahui dari rumus-rumus berikut. Rumus yang pertama, rumus besar medan magnet. Di mana besar medan magnet sama dengan μ0 I dikali N per 2R. Di mana kita ketahui μ0 itu sama dengan konstanta permeabilitas yang berjumlah 4pi kali 10 pangkat minus 7. Dan I-nya itu kuat arus listrik dengan besaran ampere. N itu banyak jumlah lilitan. Dibagi dengan R itu jarak dari kabel. Terus kemudian rumus kedua yaitu flux magnet. Kita ketahui GGL sama dengan
minus N delta C per delta T, di mana GGL sama dengan minus N jumlah lilitan, dan delta C per delta T sama dengan laju perubahan flux. Kelebihan dan kekurangan generator AC. Kelebihannya ialah pada generator AC digunakan slip ring yang berfungsi sebagai pengganti dari komutator. Fisik dari slip ring adalah seperti cincin yang dihubungkan satu sama lain. Slip ring tidak membutuhkan terlalu banyak kawat atau kabel yang dihubungkan kepadanya, sehingga konstruksinya sederhana. 2. Harga dari generator AC lebih murah. Selain itu, slip ring juga tidak mempunyai banyak segmen-segmen yang berjarak, sehingga saat slip ring bergetar dengan kecepatan tinggi tidak mengakibatkan bising. Kekurangannya ialah pertama, torsi awal yang dihasilkan itu lemah. Yang kedua, tidak dapat disimpan. Arus AC tidak dapat disimpan dalam waktu yang sangat lama. Yang ketiga, tidak dapat dipindahkan. Arus AC juga tidak dapat dipindahkan untuk keperluan yang tiba-tiba. Berbeda dengan arus AC yang bisa kita dapatkan atau kita pindahkan dalam bentuk aki atau baterai. Kesimpulan. GGL pada percobaan ini merupakan tegangan yang dihasilkan oleh perubahan flux magnetik karena kumparan resistor didekatkan pada kumparan transmitter, sehingga kumparan resistor dialiri oleh arus yang mengakibatkan LED menyala. Saran. Pertama, BK dalam penggunaan generator haruslah memperhatikan keamanan dan keselamatan dalam pemakaian agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. 2. BK perawatan generator dilakukan secara berkala sehingga keawatan dari generator itu sendiri dapat bertahan dengan lama. Kelompok kami, bila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.